Salam maju bersama mencerdaskan anak bangsa. Saya Ahmad Samsi dari SDN Sambirjong, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini saya didampingi oleh fasilitator Ibu Siwi dan pengajar praktik Bapak Yasintus. Kali ini saya menyampaikan materi tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Pada modul koneksi antar materi 1.1 dan modul 1.2 dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, penerapan, dan pembelajaran. Pada materi ini tentang peristiwa, yaitu momen yang mencerahkan bagi saya, yaitu pada modul 1.1 materi yang kami pelajari yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan untuk modul pembelajaran di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dalam perjalanan mengikuti program guru penggerak, saat ini saya didampingi oleh para instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Suka dukanya kami alami, serta berbagai macam tugas dan hambatan-hambatan yang saya alami untuk menyelesaikan semua materi yang saya kerjakan, kemudian saya upload di LMS. Sebagai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di momen peristiwa ini tentunya saya merefleksi, yaitu sebagaimana Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan tujuan pendidik yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, tentunya nilai guru penggerak itu yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Mandiri dalam artian bahwa saya seorang calon guru penggerak mampu berkarya dengan kemampuan dan potensi yang saya miliki. Tentunya siswa juga punya mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan kepada murid. Kemudian inovatif bahwa saya memiliki karya untuk berpihak untuk memajukan potensi-potensi ada pada diri siswa. Kemudian nilai kolaboratif bahwa saya tidak sendirian di dalam kelas, tapi saya mampu bersama-sama dengan murid untuk menyelesaikan suatu tugas atau materi. Kemudian nilai reflektif bahwa setiap kegiatan pembelajaran selalu saya menjunjung tinggi namanya refleksi materi. Bukan hanya itu, tapi saya juga melakukan refleksi terhadap kelemahan-kelemahan yang saya miliki saat mengajar di kelas. Kemudian berpihak pada murid, artinya bahwa bentuk pembelajaran untuk menghadapi tantangan ke depan tentunya kita beri sepenuhnya kepada siswa sebagai sumber pengalaman dan pengetahuan di kelas. Kemudian pada materi berikutnya yaitu tentang perasaan. Setelah saya merefleksi dan mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya meneguhkan kembali perasaan, pikiran, dan tindakan. Diibaratkan seperti saya seorang penumpang naik sebuah mobil yang berpindah dari tempat A kemudian berpindah ke tempat B. Ini juga dikorelasikan dengan pendidikan, yaitu bahwa saya harus merubah pola pikir dan tindakan dan sikap saya dari pola-pola cara mengajar saya yang lama, yang tidak berubah berpikir dan pola tindakan anak-anak. Kemudian mampu saya merubah
dan mengembangkan potensi anak-anak, sehingga saya juga bisa merubah diri saya sendiri. Materi berikutnya yaitu setelah saya merefleksi di modul 1.1 dan modul 2, yaitu merefleksi tentang pembelajaran, bahwa kesadaran dengan merefleksi materi di setiap modul dan korelasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya dalam implementasi saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, motivator, dan inspirator. Berikutnya yaitu penerapan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid, artinya bersikap among atau menuntun. Yang kedua, lebih inovatif, artinya menciptakan hal baru dan berani berkarya. Kemudian berikutnya reflektif, artinya berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Kemudian mandiri, artinya berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, artinya bekerja sama dalam komunitas praktis. Ini juga berkaitan dengan kegiatan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat bagi saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para fasilitator dan pengajar praktik atas arahan dan bimbingan selama ini. Mohon dikoreksi materi ini. Terima kasih. Salam maju bersama mencerdaskan anak bangsa.